BUMN ini tidak jelas apakah dia termasuk badan hukum privat ataukah badan hukum publik. Halo sahabat BPHN dan sobat Juara di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast Juara, Jurnal Refinding Bersuara, Suara Hukum Indonesia. Senang sekali karena pada kesempatan ini saya Hesti bisa menemani sobat Juara dalam beberapa waktu ke depan. Pada episode ini tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang cukup aktif menulis di Jurnal Refinding, yaitu Bapak Ade Irawan Taufik. Selamat datang Pak Ade di podcast Juara, Jurnal Refinding Bersuara. Boleh perkenalkan Pak Ade, nama, pekerjaan saat ini, kegiatannya sehari-hari seperti apa? Perkenalkan, nama saya Ade Irawan Taufik. Saya saat ini bekerja di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Jabatan saat ini saya sebagai Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Seperti itu Bu Esti. Terima kasih Pak Ade untuk perkenalannya. Sobat Juara pastinya ingin tahu jurnal menarik apa yang akan kita ulas pada episode kali ini. Episode kali ini kita akan mengulas jurnal yang berjudul Keputusan Direksi BUMN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Sekilas dari judulnya, saya rasa ini sebuah jurnal yang sangat menarik ya Pak Ade, karena ini akan berbicara terkait permasalahan seputar BUMN. Apakah merupakan badan tata usaha negara atau bukan? Kemudian yang menarik lagi untuk dibahas adalah apakah BUMN ini merupakan badan hukum privat atau badan hukum publik. Nah, ini mengakibatkan ketidakjelasan Pak Ade, ke lembaga peradilan mana gugatan diajukan apabila terdapat orang atau badan yang dirugikan akibat keputusan yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut. Tanpa berpanjang lebar, Pak Ade, saya ingin bertanya, kenapa Pak Ade memutuskan untuk memilih tema ini? Boleh cerita secara singkat Pak Ade? Iya. Tulisan saya beranjak pada adanya suatu ketidakpastian di Indonesia terhadap perlakuan BUMN. Jadi BUMN ini tidak jelas apakah dia termasuk badan hukum privat ataukah badan hukum publik. Ketidakjelasan ini mengakibatkan lembaga peradilan mana yang sebenarnya berwenang untuk memutus atau mengadili perkara yang menyangkut keputusan dari BUMN ini sendiri. Jadi banyak pengadilan yang memutuskan bahwa BUMN sebenarnya bukan ranah dari kompetensinya si pengadilan negeri, tapi ada juga pengadilan tata usaha negara yang menerima dan memeriksa perkara yang terkait dengan keputusan BUMN tersebut. Jadi banyak ketidakkonsistenan dalam penerapan di level pengadilan, ranah pengadilan, apakah pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha yang berakibat dari ketidakjelasan dari badan hukum BUMN ini sendiri. Tulisan saya beranjak dari situ. Baik. Baik Pak Ade, artinya Pak Ade menyatakan bahwa ini beranjak dari ketidakjelasan dari badan peradilan mana begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Nah kemudian selanjutnya apa yang kemudian dibahas dalam tulisan jurnal ini? Maksud saya mungkin Bapak Ade bisa menceritakan sedikit apa yang dibahas dalam naskah yang Pak Ade tulis ini. Singkat saja Pak Ade. Oke. Di dalam tulisan saya akan istilahnya membahas masalah terkait sehingga kita bisa menemukan benang merah dari badan hukum BUMN itu sendiri seperti apa. Jadi dalam tulisan saya membahas masalah dari konsepsi dan karakteristik dari BUMN itu sendiri. Jadi membahas apakah konsepsi atau karakteristik itu berdasarkan Undang-Undang BUMN. Lalu juga saya membahas dari konsepsi badan usaha milik negara sebagai panjangan tangan dari pemerintah. Lalu juga konsepsi kedudukan BUMN sebagai badan hukum perdata. Lalu juga konsepsi dari keputusan direksi BUMN dalam lingkup keputusan tata usaha negara. Jadi
konsepsi-konsepsi itulah yang akan saya bahas di dalam tulisan saya tersebut. Seperti itu. Sangat menarik sekali Pak Ade. Kalau boleh tahu Pak Ade mengambil tema ini, boleh tahu tuh referensinya dari mana saja Pak Ade. Kemudian ada satu hal yang menurut saya cukup memacu keingintahuan begitu ya Pak Ade, bahwa di tulisan Bapak Ade disimpulkan bahwa Pak Ade menyatakan bahwa tidak semua BUMN atau direksi BUMN itu dapat digeneralisir sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Ade. Untuk menghasilkan suatu kesimpulan, indikatornya adalah saya membahas dari konsepsi-konsepsi yang tadi saya sudah sebutkan. Selain itu yang lebih menarik adalah saya studi kasus dari berbagai putusan pengadilan, baik putusan pengadilan tata usaha negara. Jadi dari beberapa putusan tata usaha negara tersebut ada yang menolak gugatan bahwa BUMN bisa diajukan jadi pihak dalam pihak yang bersengketa di tata usaha negara. Ada juga putusan PTWN yang menerima BUMN sebagai pihak dalam berperkara di PTWN. Jadi dari putusan-putusan yang saya teliti, ada sekitar 6 putusan atau 7 putusan yang saya teliti itu, jadi menarik untuk disandingkan dengan konsepsi tersebut itu sendiri, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang BUMN itu nggak bisa digeneralisir seperti itu. Tapi akan lebih menarik ketika nanti bentuk putusannya seperti apa, amar putusannya seperti apa, sehingga bisa mengambil keputusan yang tadi. Selain ada kesimpulan-kesimpulan yang lain, tentu bisa dibaca lebih lanjut di dalam jurnal saya itu. Artinya ini kasuistis begitu ya, Siap. Pak Ade. Ya. Boleh tahu Pak Ade terkait referensinya nih, yang lebih khusus lagi dalam mengambil tema ini, itu dari mana Pak Ade? Referensi atau tentu dari jurnal-jurnal yang lain. Dari jurnal-jurnal, dari buku-buku, dan yang terpenting adalah dari putusan tata negara yang saya kaji seperti itu. Baik. Kemudian Pak Ade, kira-kira nih selain akademisi di bidang hukum atau mahasiswa yang ingin membuat skripsi maupun tesis, menurut Bapak Ade, kira-kira jurnal yang Bapak Ade tulis ini cocok untuk dibaca oleh siapa nih menurut Pak Ade? Tentunya oleh para hakim ya. Jadi ini kan istilahnya membangun suatu kesepahaman bersama di antara para hakim. Jangan sampai nanti antara hakim yang satu dengan hakim yang lain disparitas perbedaan pendapatnya, disparitas dalam memutus perkara terkait dengan putusan BUMN ini jauh sekali disparitasnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini membangun kesepahaman dari para hakim untuk dalam memutuskan perkara terkait dengan BUMN ini. Baik, sangat menarik ya Pak Ade tulisannya. Sobat Juara, jurnal ini dapat kalian dapatkan secara gratis di website refinding.bphn.go.id. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Ade Irawan Taufik yang sudah meluangkan waktu hadir sebagai narasumber di podcast Juara episode kali ini. Kita tunggu karya-karya selanjutnya dari Pak Ade. Baik, Sobat Juara, demikianlah program kita pada episode Juara Jurnal Refinding Bersuara, Suara Hukum Indonesia. Jangan lupa untuk mendengarkan episode selanjutnya. Kita akan kupas lebih banyak lagi jurnal yang terdapat dalam Jurnal Refinding yang tidak kalah menarik. Akhir kata, saya Hesti dan narasumber Bapak Ade Irawan Taufik. Mohon undur diri. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy. Have a great day. Terima kasih.